Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah mata pelajaran ekonomi akuntansi. Yang pertama ada indeks harga. Bisa kita lihat indeks harga menurut metode agregat sederhana. Di sini dihitung secara keseluruhan. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sini ya, ada ini jumlah dari PN diper jumlah PO tahun dasar. Nah, sehingga kita gampang tinggal langsung memasukkan bahwa totalnya ada 29.000 tambah ketemu yang namanya 120.000. Nah, yang kedua tentang kebijakan moneter dan fiskal. Ingat, moneter dan fiskal. Moneter terkait dengan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, sedangkan fiskal terkait dengan pajak. Jadi kebijakan-kebijakannya misalkan kita lihat ada kebijakan fiskal itu untuk pajak ya tadi. Nah, lanjut, misalkan kita lihat dari pilihannya. Dari tabel tersebut yang merupakan kebijakan non moneter dan non fiskal, berarti tidak termasuk keduanya ya. Mari kita bahas satu. Menaikkan produksi bukan termasuk kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian A1 itu berarti tidak termasuk ya. Politik pasar terbuka ya masuk. Politik diskonto termasuk. Cash ratio pinjaman pemerintah. Menaikkan pajak juga termasuk dalam kebijakan moneter dan fiskal. Menyesuaikan UMR tidak termasuk dalam kedua kebijakan. Kemudian ada pengawasan harga juga tidak termasuk dalam kebijakan. Kemudian ada kredit selektif ya termasuknya. Jadi jawabannya mana? A1, B3, A3. Jawabannya jadi yang E. Lanjutnya tentang kebijakan fiskal. Ingat, kebijakan fiskal terkait dengan pajak. Nah, di sini dari pilihan A, B, C, D, E ada dua opsi, yaitu ada menurunkan pajak atau menaikkan pajak. Dari soal di bawah ini adalah kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah terkait dengan masalah pandemi COVID atau Corona. Menaikkan atau menurunkan? Otomatis adalah menurunkan. Kenapa? Karena dengan harga turun, pendapatannya bisa untuk membayar pajak karena pendapatannya mengalami penurunan gitu. Selanjutnya pajak penghasilan atau PPh. Nah, di sini diketahui di soal lebih gampang ya. Karena di sini PKP atau penghasilan kena pajak setahun sudah disebutkan ada 300 juta, sehingga kita tinggal mengalihkan dengan tarifnya. Dari tarif yang pertama ada 50 juta, kemudian yang kedua 15% dengan 200 juta, ketemu 30 juta, kemudian 25% sisanya tadi, sehingga total 300 juta. Ketemu pajak PPh terutang sebesar 45 juta. Lanjutnya tentang neraca pembayaran. Kita bisa lihat bahwa ekspornya lebih besar ya, 1.400 dikurangi 600 ketemu 800, berarti kondisinya adalah surplus. Nah, tapi ada tambahan lagi untuk pinjaman otonom 200 sehingga totalnya adalah 1.000, sehingga kita jawab adalah surplus total sebesar 1.000. Nah, selanjutnya pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ada dua, pihak internal dan eksternal. Nah, kita lihat soalnya seperti apa di sini. Informasi akuntansi digunakan untuk mengawasi dan memantau perusahaan dalam hal pembayaran pajak, pengangkatan gaji pegawai, sumbangan sosial kepada masyarakat. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang menggunakan adalah pemerintah ya, jelas ya di sini. Nah, ada pilihan lain. Kalau manajer itu biasanya terkait dengan internal perusahaan. Kalau investor itu orang mengambil keputusan akan berinvestasi di perusahaan kita atau tidak. Kalau kreditur itu besaran, misalkan bank nih memutuskan akan memberikan pinjaman modal nggak pada kita. Sedangkan kalau karyawan terkait dengan besaran gaji yang mampu diberikan oleh perusahaan. Itu persamaan dasar akuntansi di sini. Toko Batik Indah tanggal 1 Juni 2014 membayar utang kepada bank atas pinjaman bulan lalu 40 juta dan bunganya 500.000. Pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ingat ya, ini jelas membayar utang berarti kas kita berkurang sebesar yang 40 juta dan 500.000. Jadi 40 juta 500.000. Nah, buat apa? Buat bayar utang. Utangnya berapa? 40 juta. Ingat, 40 juta dan bunga tidak bisa digabung karena dia dua akun yang berbeda. Jadi utangnya tetap 40.000. Nah, bunganya masuk kemana? Ingat, beban bunga itu sifatnya adalah beban, mengurangi modal. Jadi dia akan mengurangi modal sebesar 500.000. Nah, dari sini kita tahu bahwa jawabannya benar adalah yang D. Lanjut, jurnal. Nah, di sini ada jurnal, pencatatan dalam jurnal. Salon Andin telah menyelesaikan order potong rambut senilai 30 juta. Dari order tersebut baru diterima 20 juta, sisanya bulan depan.
jurnal dari transaksi tersebut yang benar adalah, nah di sini kita tahu kita dapat kas tunai sebesar 20 juta. Nah, sisanya yang 10 juta bulan depan berarti masuk ke dalam akun piutang. Nah, selanjutnya yang 30 juta masuk ke dalam akun pendapatan. Lanjut lagi. Nah, di sini pencatatan buku besar di bawah ini yang benar adalah, nah ini harus teliti ya. Misalkan yang A, nanti kita coba bahas A, kas keterangannya. Kalau kas itu di debit ya, ketika di debit ketemu debit harusnya ditambah. Nah, ini dikurang, otomatis yang A yang salah. Kemudian lanjut yang B, ada piutang usaha, saldo normanya debit, jadi ketika bertambah di debit. Nah, ini kredit berarti dia harusnya berkurang, tapi di sini 8 juta dikurang 5 juta ketemu 3 juta. Nah, benar, dan letaknya juga benar, berarti yang B yang benar. Nah, untuk meyakinkan lagi kita lanjut yang C. Misalkan kita lihat yang poin C ya, misalkan kita lihat yang C di sini, saldonya utang itu saldo normalnya dikredit. Jadi ketika dia dikredit pasti akan bertambah, kalau debit dia berkurang. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ada di debit harusnya mengurang bukan menambah, jadi otomatis yang C juga salah. Sedangkan yang D juga sama ini ya. Sifatnya adalah seperti utang. Kredit ketemu kredit harusnya ditambah bukannya dikurang gitu. Kemudian yang pendapatan juga sama ya nih. Nah, ini yang beda adalah kredit kok bisa di debit saldonya. Nah, itu juga salah. Jadi harus jeli, hati-hati di sini. Oke, Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya, yaitu ada soal perhatikan neraca saldo sebagian berikut, yaitu jurnal penyesuaian. Jadi ada neracanya, kemudian ada data penyesuaian. Nah, di sini kita coba kerjakan dulu dan kita diminta untuk mencari yang benar. Kita mencoba mengerjakan yang perlengkapan toko. Nah, di sini perlengkapan toko tersisa sebesar 50.000, sedangkan di atas atau di saldo ada perlengkapan toko sebesar 200.000. Nah, di sini ingat untuk jurnal penyesuaian perlengkapan itu ada beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban sifatnya dikredit. Nah, kita nyari total yang kita cari total yang sudah terpakai. Jadi 200 dikurangi 50 ketemu 150. Jadi debit kreditnya sama 150.000. Nah, yang kedua adalah penyusutan 100% dari harga perolehan. Nah, jadi 100% dari 3 juta. Jadi berapa? 300.000. Nah, akunnya ada beban penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan. Lanjut yang terkait dengan neraca lajur. Nah, di sini kita diminta untuk mencari postingan yang benar ya. Kita lihat satu persatu ya di sini. Dari data yang kas, kita lihat kas debit, kemudian ada debit. Nah, ini harusnya kan misalkan seperti itu harusnya 10.000 bukan 5.000, otomatis yang nomor 1 salah. Lanjut yang kedua, ada piutang. Oke, neraca saldonya terhitung 4.000 tapi salah ya. Kemudian yang ketiga perlengkapan. Nah, ada 3.000 perlengkapannya, kemudian ada sisanya 100. Nah, berarti otomatis kita nyari yang tidak terpakai, ada 2.000. Nah, ketemu 100. NSD dipindah ke neraca, betul. Peralatan ya sama, ada 15.000, kemudian SD 15.000 juga sama. Kemudian beban perlengkapan. Nah, juga benar ya. Debit, kemudian dilaba debit juga. Berarti yang benar ada angka 345. Kemudian lanjut laporan keuangan. Nah, di sini kita diminta untuk mencari modal akhirnya. Di sini untuk modal akhir dicari dari mana? Akhir itu diperoleh dari modal awal ditambah laba dikurangi prive. Nah, di sini kita tahu modal awalnya sudah ada, nah tapi labanya belum ada. Nah, kalau laba belum ada kita cari, yaitu dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, ketemu nanti. Nah, sehingga tinggal dimasukkan angkanya, kemudian ketemu besarnya sebesar 26.900.000. Lanjut jurnal khusus. Nah, di sini soalnya apa ini? Transaksi di atas yang dimasukkan ke dalam jurnal khusus penjualan. Ingat, jurnal khusus penjualan hanya digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Jadi ada kata-kata kredit atau mungkin dibayar bulan depan atau menggunakan syarat tertentu, itu biasa kredit. Nah, dari sini kita tahu ya, kalau satu itu jelas bukan, yang kedua iya karena kredit ya, penjualan barang kredit. Kemudian yang ketiga juga bukan karena akad tunai. Nah, sedangkan yang keempat, nah ada syarat. Nah, ini salah satu contoh bahwa itu dilakukan penjualan secara kredit.
Ada 2 ya, berarti 2 dan 4. Lanjut di sini terkait tentang transaksi dicatat dalam buku pembantu utang. Nah, di sini kalau buku pembantu utang ya, kita lihat nomor 1, dibeli barang dagang. Nah, dibeli itu jelas ya menimbulkan utang. Apalagi itu jelas secara kredit, otomatis dia utang, dicatat ke buku pembantu utang. Yang kedua, dijual barang dagang, jelas bukan ya. Dibeli barang dagang tapi secara tunai juga bukan. Nah, nomor 4 ini jelas nih ya, merupakan retur, juga perlu. Kemudian yang kelima ini mengembalikan barang pastinya kepada penjual, sehingga kita sebagai pihak pembeli yang belum artinya kita punya kewajiban atau tanggung jawab. Enggak, nah harusnya kan sifatnya adalah mengurangi, kalau misalkan mengurangi utang, bukan malah menambah ya di sini. Jadi perlu digarisbawahi nomor 5 ini agak lanjut, tapi bukan merupakan atau bukan termasuk dalam buku pembantu utang. Tapi lanjut ke yang nomor 6, dibayar utang. Nah, ini jelas ya akan dicatat ke dalam buku pembantu utang karena sifatnya mengurangi nanti dari utang kita sebelumnya gitu. Lanjut yang 35. Maka nilai harga pokok penjualan. Nah, di sini ingat kembali harga pokok penjual nyarinya gimana? Harga pokok penjualan itu diperoleh dari penjualan persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir, nanti akan ketemu yang namanya HPP. Nah, yang di sini yang belum diketahui adalah pembelian bersihnya berapa. Ya udah kita cari sendiri dong. Pembelian bersih itu dari pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur ataupun potongan. Jadi akan ketemu nilainya nanti. Tinggal dimasukkan sesuai rumusnya. Tinggal ketemu total HPP-nya sebesar berapa? Sebesar 55 juta rupiah. Jadi perlu diingat ya. Lanjutnya untuk neraca lajur. Nah, di sini untuk neraca lajur penyelesaian kerja yang benar. Nah, kita lihat nih satu persatu. Sewa di bari muka debit. Penyesuaian ada nih kredit 50.000. Lah, kok NSD-nya 100.000? Berarti bukan, salah. Kemudian yang kedua, misalkan kita cek sewa diterima di muka, ada kredit sebesar 250, ada debit 100.000. Tapi NSD-nya kenapa di debit? Nah, itu jelas salah ya. Nah, selanjutnya pendapatan sewa ada 250 kredit, ada penyesuaian juga kredit. Ada kredit. Nah, itu. Nah, kemudian benar ya berarti. Oh iya, lanjut. Nah, itu tepat. Nah, iya, jadi yang benar itu ya. Yang mana tadi? Pendapatan sewa. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada besaran laba bersih ya. Laba bersihnya berapa ini? Laba bersih itu rumusnya dari mana? Dari penjualan bersih dikurangi HPP, kurangi beban, kemudian ditambah pendapatan, kemudian dikurangi beban di luar usaha. Yang di sini yang belum diketahui adalah HPP. Ingat HPP tadi ya rumusnya sama ya. Ada pembelian bersih ditambah persediaan barang dagang awal dikurangi persediaan akhir, sehingga ketemu berapa HPP-nya, baru dimasukkan untuk mencari berapa besar labanya. Kemudian kita gunakan rumus dan ketemulah harga besar 10 juta. Lanjut. Neraca lajur lagi. Oh iya nih, jurnal penutup ya di sini. Jurnal penutup misalkan dalam rekening Five Ali menunjukkan jumlah sebesar 250.000. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jurnal penutupnya. Nah, jurnal penutup itu ditutup berdasarkan kebalikan saldo normalnya. Kalau Prive itu sifatnya saldo normalnya di debit. Tetapi apabila ditutup berarti dia harus dikredit. Tapi lawannya apa? Lawannya adalah akun modal. Private itu ditutup ke dalam akun modal debit. Besar berapa ya? 250. Kemudian yang dikredit. Kemudian setelah modal ada lagi yang satu untuk menutup akunnya sendiri, yaitu Prive-nya. Itu untuk setelah kredit besarnya juga sama. 250. Itu kan ada penjual akun-akun nominal. Jangan bingung ya, misalkan kalau ada penutupan untuk penjualan. Ingat, penjualan itu dikredit, berarti ketika ditutup dia harus di debit dan lawannya adalah kisar laba rugi. Kemudian beban juga, beban itu konsepnya ada di debit. Jadi ketika ditutup dia harus dialihkan di kredit. Jelas?
Misalkan soalnya kayak itu. Di Dan yang sini terakhir beban tentang akun yang dicatat pada neraca besarnya saldo akun setelah yang penutupan dicatat pada sebelah neraca saldo setelah debit. Nah, di penutupan sini kita sebelah debit. Nah, mengidentifikasi gimana mana nih saja yang termasuk mencari tahu ya? Mana yang termasuk debit dan misalkan kredit. yang Kalau kas itu itu di di debit, debit, piutang kemudian dagang piutang juga juga di debit, debit, perpajakan perlengkapan juga juga debit, debit, peralatan peralatan juga debit, debit, akumulasi akumulasi di kredit, kredit, tanah dan tanah debit, di debit, akumulasi akumulasi di debit kredit, kredit, utang utang dagang kredit, kredit, utang utang bank bank kredit, juga modal kredit, juga modal kredit, juga kredit, drive drive itu juga debit, debit, pendapatan pendapatan kredit, beban kredit, usaha kredit. kemudian Jadi yang warisan tadi debit. Nah, di situ sebutkan silakan dilakukan debit kredit, nah perhitungan silakan berapa besar dihitung. Nantinya saldonya akan ketemu setelah berapa total debit. Gitu ya. asetnya. Itu ya, Sekian untuk bisa pembahasan dicoba. soal Sekian ujian untuk soal sekolahnya. dan Semoga perhatian lancar soal dan dan mengerjakan ini pembahasan. adalah salah satu referensi yang Ketemu bisa lagi digunakan untuk ya pada sebagai untuk video-video bahan belajar pembelajaran kalian. selanjutnya. Sekian, Semoga terima bermanfaat kasih. dan lancar Ketemu untuk dalam video pembelajaran untuk melakukan selanjutnya. ujian sekolahnya. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.